peluang pendanaan konservasi berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi. KKI Warsi adalah organisasi yang fokus pada pendampingan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Webinar sore ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dan peluang biodiversity credit. Lalu ada proses kita berbagi praktik baik pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat, serta mendorong diskusi kebijakan dan kolaborasi multi pihak guna membangun skema insentif konservasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Saya Jenny Parera, saya akan memandu jalannya webinar sore ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan agar webinar sore ini berjalan nyaman. Kegiatan webinar ini akan direkam dan juga sekarang sedang live stream di YouTube. Jadi kami berkesimpulan dengan mengikuti acara ini, peserta dianggap telah memberikan persetujuan untuk perekaman serta kemungkinan penyebarluasan dokumentasi kegiatan. Kedua, mohon Bapak Ibu berkenan mengisi daftar hadir pada link yang akan dibagikan oleh panitia di fitur chat. Kami mengimbau kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada ataupun melalui fitur chat yang tersedia agar pertanyaan dapat terkelola dengan baik. Mohon Bapak Ibu berkenan mencantumkan nama, asal lembaga, serta kepada narasumber atau penanggap siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Narasumber maupun penanggap itu memiliki opsi untuk menjawab pertanyaan baik secara langsung maupun secara tertulis melalui Zoom atau platform yang tersedia. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa dua pembicara dalam webinar ini merupakan penutur asing, tetapi webinar kami tidak menyediakan interpreter khusus, namun peserta dapat memanfaatkan fitur terjemahan atau translation yang tersedia di Zoom sesuai kebutuhan masing-masing. Dan demi kelancaran acara, mohon seluruh peserta menjaga etika selama webinar berlangsung, termasuk tidak mengaktifkan mikrofon tanpa izin dan menggunakan kolom chat secara bijak. Demikian beberapa ketentuan yang kami sampaikan dan kami sangat menghargai kerjasamanya. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia khususnya di Sumatera, rasanya ada yang kurang jika mulai acara tanpa sebuah pantun. Izinkan saya membuka acara ini dengan sebuah pantun, minta cakepnya ya. Burung terbang di langit biru, hinggap sedap di dahan cemara. Cakep. Selamat datang Bapak Ibu, kita bahas biodiversity credit demi alam yang sejahtera. Cakep. Cakep. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari tuan rumah yang akan memberikan pengantar serta perspektif awal bagaimana membaca peluang biodiversity credit dalam aksi untuk bumi. Untuk itu kami mengundang Direktur KKI Warsi, Bapak Adi Junaidi, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Pak Adi Junaidi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, om swastiastu, om, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Mengawali sambutan ini, izinkan saya mewakili KKI Warsi sebagai penyelenggara menyampaikan salam hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dirjen Perhutanan Sosial, Ibu Catur Endah Prasetyani, yang telah berkenan meluangkan waktu memberikan arahan dan keynote speak di tengah kesibukan beliau. Tapi sayangnya beliau sampai hari ini masih terlibat di dalam agenda sosialisasi Permenkut nomor 6 tahun 2026 tentang pergerakan karbon offset emisi sektor kehutanan yang juga diselenggarakan pada mulai jam 11 tadi gitu. Mudah-mudahan nanti Pak Apri sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial bergabung segera untuk menggantikan beliau memberikan arahan dan keynote speak.
Seterusnya, salam hormat dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Matthew Strubik dari University of Kent, UK. Pak Matthew adalah salah seorang mitra kami beserta tim ya, dari University of Kent dalam melakukan riset potensi biodiversity di salah satu area perhutanan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, yang bekerja sama dengan Badan Riset Indonesia gitu. Lalu kemudian salam hormat dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Matt Koppenberger, seorang teman lama dari Eco Solution Consultant yang juga telah bekerja sama lama dengan WASI dalam mengembangkan mulai dari community carbon dulu, sekarang coba bersama-sama mengembangkan model biodiversity credit di landscape Bukit Bulan, Kabupaten Serolangun, Provinsi Jambi. Dan Ibu Emi merupakan representasi dari KKIWASI yang sudah bekerja ya kurang lebih 3-4 tahun ini bekerja sama dengan Pak Matthew dan Pak Mark ya dalam melakukan riset biodiversity tadi, termasuk juga mengembangkan model biodiversity credit di landscape Bukit Barisan secara lebih luas, tapi khususnya yang berada di landscape Bukit Bulan gitu. Salam hormat dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu penanggap, Pak Direktur Utama BPDLH, Pak Joko Triharyanto, yang senantiasa meluangkan waktu membersamai WASI dalam diskusi-diskusi inovatif ini. Terus juga kepada Pak Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan. Sedianya beliau jadi penanggap, tapi karena Bu Eeng, Bu Catur masih terkendala bergabung bersama kita, Pak Direktur PUPS juga akan menyampaikan keynote speak menggantikan Pak Bu Dirjen. Seterusnya, salam hormat juga kami sampaikan kepada Ibu Anggi, Koordinator Tim Ekonomi Hijau dan Keanekaragaman Hayati, Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Terus juga kepada Bapak Sukianto Rusli, sebagai expert biodiversity. Rasanya tidak salah kami menyebutkan beliau sebagai expert biodiversity, karena lebih dari separuh hidup beliau sudah dialokasikan untuk konservasi biodiversity di Indonesia, dan sampai hari ini beliau masih konsisten, termasuk juga masih tercatat sebagai salah seorang anggota perkumpulan KKIWASI gitu. Dan tak lupa salam hormat dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Moderator Mbak Jenny dari WCS, dan kepada kurang lebih ya 600 peserta yang mohon maaf tidak bisa disapa satu persatu, ada yang bergabung via Zoom dan ada juga yang memantau via YouTube. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar ini mengusung tema biodiversity sebagai salah satu peluang pendanaan konservasi bersama masyarakat. Konservasi bersama masyarakat merupakan jargon yang dikutip dari visi KKIWASI, konservasi sumber daya alam bersama masyarakat secara mandiri. Salah satu wujud nyata dari konservasi bersama masyarakat tersebut adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang kemudian secara legal formal diakomodasi dalam skema perhutanan sosial pada tataran regulasi kita di Indonesia. Walaupun pada prakteknya 5 skema perhutanan sosial tersebut belum seutuhnya mampu menampung berbagai bentuk dan berbagai praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkembang di Indonesia gitu. Webinar ini juga merupakan bagian dari rangkaian musyawarah besar KKIWASI yang akan kami selenggarakan pada bulan Agustus 2026 nanti. Kami akan mengusung 7 tematik berbasis inisiatif dan inovasi KKIWASI yang mendukung praktek konservasi bersama masyarakat. Tentu saja kami berharap serial webinar ini menjadi media membagikan pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran
berbagai inisiatif dan inovasi tersebut. Gitu. Harapan kita bersama, semoga biodiversity credit ini bisa menjadi sebagai salah satu skema insentif atas keberhasilan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan hutan di Indonesia semakin terang dalam konteks metodologi, regulasi, dan aplikasi di Indonesia. Menutup sambutan ini, izinkan saya, Mbak Jenny, juga menyampaikan pantun. Pergi ke hutan mencari damar, damar dibawa ke pasaraya. Kredit biodiversitas menjadi mahal, hutan lestari rakyat berdaya. Burung enggang terbangnya rendah, hinggap sebentar di pohon jati. Dana konservasi membawa berkah, masyarakat menjaga alam pun asri. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian sambutan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Endi. Ini bakal jadi berbalas pantun kita ini. Memang Sumatera paling hebat lah kalau bicara pantun. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu En yang udah hadir dan Pak Apri. Selanjutnya, tadi kami menghadapi kendala teknis. Sekali lagi saya mohon maaf untuk para peserta webinar. Kita akan memasuki sesi sambutan kunci atau keynote speech yang akan memberikan arah kebijakan serta gambaran strategis terkini terkait topik pembahasan kita hari ini. Telah hadir bersama kita Ibu Catur Enda Prasetyani, PSSI MT, atau lebih sering dipanggil Bu Eeng ya Bu ya, selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan yang akan menyampaikan keynote speech dengan tema integrasi biodiversity credit dalam skema perhutanan sosial. Kepada Ibu Dirjen, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Jenny selaku moderator dan juga teman-teman yang lain. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat bergabung karena bertepatan dengan kegiatan lain yang agak molor juga, dan juga tadi saya dengar juga ada kendala teknis ya. Sebelum saya mulai, mungkin saya izin untuk membacakan pantun sebentar dan dimohon cakepnya ya. Jejak hutan bukan sekedar cerita. Cakep. Ia adalah aset yang bernilai nyata. Di tangan masyarakat jaga semesta, konservasi tumbuh sebagai investasi masa depan bangsa. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur KKI Warsi selaku penyelenggara, yang saya hormati para pembicara atau narasumber pada siang hari ini, dan juga penanggap dari berbagai instansi dan lembaga baik nasional maupun internasional. Yang saya hormati para mitra pembangunan, akademisi dan juga praktisi, para pendamping dan penggiat perhutanan sosial, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa bertemu di dalam Zoom ini dalam agenda webinar yang mengangkat tema yaitu Biodiversity Credit, peluang pendanaan konservasi berbasis masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui, izin ininya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki beragam keanekaragaman hayati yang memiliki kekayaan sumber daya yang luar biasa, sehingga untuk pengelolaannya kita menghadapi berbagai tantangan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan juga dampak perubahan iklim yang sangat nyata. Nah, di tengah berbagai tantangan tersebut terdapat kekuatan utama yang perlu kita perkuat, yaitu bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi, terutama mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar dan juga di dalam kawasan hutan
untuk mengelola kawasan hutan, menjaga keberlanjutan ekonomi, dan menjadikan masyarakat ini sebagai aktor kunci, dan dalam pengelolaannya dapat terkelola baik secara ada manfaat secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Izin, nah ini sudah mulai untuk share screen. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa hingga April tahun 2026 ini memang capaian dari program perhutanan sosial ini adalah hampir 8,33 juta hektar yang diberikan kepada 11.199 unit SK kepada 1,42 juta kepala keluarga. Dan dari 11.199 unit SK tersebut telah terbentuk kurang lebih 16.544 kelompok usaha perhutanan sosial, yaitu KUPS, yang terus berkembang sebagai unit usaha yang produktif dan sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem. Lebih dari sekedar angka, Bapak Ibu sekalian, bahwa angka capaian tersebut mencerminkan perubahan pengelolaan hutan kita, bahwa saat ini kita memberikan ruang ataupun akses legal kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif mengelola kawasan hutan. Yang menarik dan seringkali menjadi perhatian utama adalah bahwa wilayah perhutanan sosial bukan hanya sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai benteng penting daripada keanekaragaman hayati di berbagai wilayah. Praktek perhutanan sosial berkontribusi dalam menjaga biodiversitasnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak beberapa contoh keberhasilan daripada pengelolaan perhutanan sosial, di antaranya kalau kita pergi ke Jawa Timur, di Kabupaten Malang, ini ada kelompok perhutanan sosial, yaitu kelompok tani Bakti Alam Lestari, di mana dikembangkan ekowisata mangrove di Pantai Celungup sejak tahun 2016. Pengelolaan ini memberikan manfaat lebih dari 1 miliar rupiah per tahun. Selain itu, yang tidak kalah penting untuk keanekaragaman hayati adalah lokasi ini telah memulihkan kurang lebih 45 jenis mangrove dan dukungan juga bagi 55 spesies burung, termasuk di sini adalah endemik. Kemudian kalau kita pergi ke Sumatera, di Provinsi Jambi, ini ada masyarakat marga Serampas. Melalui skema hutan adatnya, menunjukkan praktek konservasi yang inspiratif. Jadi di sana ada hutan adat Depati Karo Jayotuo. Hutan adat ini telah diakui secara hukum di tahun 2019 dengan memanfaatkan kearifan lokalnya. Mereka menjaga keutuhan hutan sekaligus mengembangkan inovasi pembiayaan konservasi seperti program pohon asuh yang melibatkan kontribusi sekitar Rp200.000 per pohon. Kita beranjak ke Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini sebagai contoh terintegrasi antara implementasi, ini ada waktu itu ada Project Forest Program 3 di Taman Nasional Lorelindu, Sulawesi Tengah, di mana menggabungkan antara pengelolaan dari perhutanan sosial, kemudian ada kemitraan konservasi dan pengelolaan bentang alam khususnya Taman Nasional. Melibatkan sekitar 40 desa, program ini merehabilitasi kurang lebih 700 hektar hutan terdegradasi dan mengembangkan agroforestry serta hutan rakyat sekitar 2.000 hektar dan juga didukung patroli masyarakat. Keanekaragaman hayati menunjukkan peningkatan populasi spesies kunci seperti ada anoa, babi rusa, dan juga burung maleo sekitar 2%. Mengidentifikasi efektivitas pendekatan masyarakat menjaga ekosistem. Jadi Bapak Ibu dan para peserta webinar yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial ini tidak hanya menjaga hutan,
tapi juga menghasilkan nilai ekologis yang nyata dan terukur. Dalam konteks ini, konsep biodiversity credit menjadi sangat relevan. Skema ini membuka peluang untuk mengaitkan nilai ekologis dari praktek tersebut dengan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini menjaga hutan tidak hanya mendapatkan manfaat dari hasil hutan, tapi juga dari jasa lingkungan yang mereka pelihara. Bagi kita, peluang ini sangat besar dengan luasan perhutanan sosial yang telah mencapai tadi kurang lebih 8,33 juta hektar, kelembagaan masyarakatnya terbentuk tadi dengan KUPS-nya serta berbagai praktek baik yang telah terbukti di lapangan. Perhutanan sosial tentunya memiliki potensi yang kuat untuk menjadi bagian penting dalam pengembangan biodiversity credit. Sebagai pemerintah, kami memandang bahwa pengembangan biodiversity credit ini juga perlu dilakukan secara hati-hati, namun progresif, dengan memastikan pengakuan terhadap hak masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta pembangunan standar yang kredibel dan juga transparan. Oleh karena itu, melalui forum ini, kami mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama kita kembangkan praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan perhutanan sosial yang tentunya mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, sehingga nantinya diharapkan munculnya role model yang dapat menarik skema pembiayaan alternatif seperti biodiversity credit. Langkah ini tidak hanya memperkuat pembiayaan konservasi, tapi juga menjadikan perhutanan sosial sebagai pilar utama pembangunan hijau berkeadilan. Bapak Ibu sekalian, perhutanan sosial juga membuktikan bahwa masyarakat merupakan kunci utama dalam pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Ketika masyarakat diberikan kepercayaan dan akses, mereka tidak hanya mampu mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada di dalamnya. Kini saatnya kita bersama-sama harus melangkah lebih jauh, memastikan bahwa setiap upaya konservasi juga memiliki nilai dan memberikan manfaat yang adil melalui skema seperti biodiversity credit. Jika kita mampu bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi, ini bukan hanya peluang, tapi juga arah masa depan. Indonesia tidak hanya berperan sebagai bagian dari pasar, tetapi juga sebagai pelopor pengembangan biodiversity credit berbasis masyarakat. Dengan demikian, untuk menjaga hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab bersama, tetapi juga merupakan fondasi bagi kesejahteraan masyarakat dan juga keberlanjutan lingkungan. Sebagai penutup, sekali lagi saya apresiasi kepada KKI Warsi dan juga semua pihak atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga forum ini memperkuat kolaborasi untuk pelestarian alam dan juga kesejahteraan masyarakat. Langkah bersama tak akan goyah. Masyarakat jadi penjaga utama. Hutan terjaga, fungsi tetap terarah. Lestari alam sejahtera bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Dirjen untuk sambutannya sangat komprehensif, singkat, padat tapi jelas. Ada beberapa poin yang saya ngambil dari keynote speech-nya Ibu bahwa berkolaborasi bersama masyarakat sebagai aktor kunci untuk pelestarian hutan dan kolaborasi dengan berbagai pihak itu penting dalam mendorong perhutanan sosial. Dan terkait dengan biodiversity credit, ini merupakan peluang pendanaan alternatif untuk perhutanan sosial dan konservasi. Dan Indonesia bukan hanya pasar, tetapi harus menjadi pelopor dalam bidang ini. Dan pengembangan biodiversity credit harus hati-hati, tapi perlu progresif ya Bu ya. Dan juga harus inklusif, sehingga memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Terima kasih banyak Bu untuk keynote speak yang sudah disampaikan. Kami akan lanjut dengan diskusi karena sebenarnya sudah mundur. Eh, Jika Ibu berkenan terus melanjutkan, kami dengan senang hati atas kebersamaan Ibu. Sekali lagi Bu, terima kasih. Selamat sore. Siap, saya standby saja. Terima kasih. Baik. Saya izin off cam ya. Iya, silakan Bu.